Semenit lagi. 30 detik lah ya. Gitu Pak, siapa? Jadi ada satu bos, referensi satu bos, referensi lagi satu bos, gitu Pak. Kurang lebih 10. Pengungkapan tindak pidana perjudian online dengan modus operandi perjualbelikan rekening, di mana dengan rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan transaksi keuangan perjudian online di Kamboja. Ini kita ketahui ini adalah jaringan internasional perjudian online. Kami sampaikan bahwa hal ini terungkap diawali dengan adanya informasi bahwa di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ada transaksi ataupun modus operandi memperjualbelikan rekening yang digunakan untuk transaksi perjudian online. Atas informasi tersebut, maka tim gabungan yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat dan juga unit Reserse Kriminal Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengamankan yang pertama 4 orang, di mana 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pelaku utama yang selama ini menampung rekening-rekening milik warga masyarakat yang untuk selanjutnya dikirim dengan menggunakan handphone ke negara Kamboja. Dari hasil mengamankan 4 orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan pendalaman dan berhasil mengamankan 4 orang berikutnya, di mana 4 orang ini juga berperan sebagai perekrut warga masyarakat untuk dibuatkan rekening bank dan juga ATM-nya, dan kemudian dari rekening bank tersebut diberikan 1 unit handphone. Kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi M-Banking, dan kemudian dengan handphone tersebut serta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password M-Bankingnya dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Dan di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola ataupun situs judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik membagi dalam 3 klaster pelaku. Klaster pertama adalah klaster peserta. Peserta ini dimaksudkan adalah orang-orang yang warga masyarakat yang menyerahkan ataupun menyewakan rekening pribadinya untuk diserahkan kepada tersangka utama untuk selanjutnya digunakan rekening tersebut sebagai penampungan transaksi keuangan perjudian online. Kemudian klaster kedua adalah terkait dengan penjaring peserta. Penjaring peserta ini ada 3 orang yang berhasil kita amankan. Tugasnya adalah merekrut ataupun menjaring warga masyarakat untuk menyerahkan rekening pribadinya atau menyewakan rekening pribadinya dengan memberikan imbalan sejumlah uang tertentu. Dan dari hasil menjaring warga masyarakat tersebut, kemudian si penjaring ini menyerahkan rekening bank dan juga ATM-nya kepada pelaku utama RS, untuk selanjutnya RS ini mengirim handphone dan ATM serta aplikasi M-Banking ke negara Kamboja. Dan klaster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli rekening bank ini, yaitu tersangka utama atas nama RS, dengan mengumpulkan rekening-rekening bank dan juga ATM untuk kemudian diinstal di aplikasi M-Banking di handphone dan dikirim ke negara Kamboja.
Kemudian dari pengakuan tersangka utama tadi, yang bersangkutan beraktivitas dari mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini. Terakhir diamankan di bulan Oktober, kurang lebih sekitar hampir 2 tahun 6 bulan yang bersangkutan beroperasi. Kami juga sudah melakukan pendalaman terhadap jasa ekspedisi yang biasa mengirim paket handphone dan aplikasi M-Banking tersebut ke negara Kamboja. Selama 2 tahun 6 bulan ditemukan resi pengiriman sebanyak 1081 lembar resi. Di mana dari pengakuan tersangka tadi bahwa setiap resi itu mengirim 2 unit handphone. 2 unit handphone dan masing-masing handphone berisi 2 aplikasi M-Banking. Jadi kalau selama 1081 lembar resi pengiriman selama 2 tahun 6 bulan, patut diduga tersangka utama ini sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.324 rekening. Kalau asumsinya adalah satu resi pengiriman 2 unit handphone dan dalam satu unit handphone ada 2 aplikasi M-Banking, maka dari 1081 lembar resi pengiriman sudah terkumpul kurang lebih sekitar 4.324 rekening bank. Di mana tersangka juga merekrut orang-orang yang akan dibuatkan rekening banknya ini di seputar wilayah Jakarta Barat. Itu wilayah Cengkareng, Tambora, ada juga di luar wilayah Jakarta Barat, di wilayah Jakarta Selatan di Menteng Atas, dan juga di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Kemudian juga karena penyidik juga curiga terhadap perilaku para tersangka ini, ada indikasi para pelaku menggunakan narkoba, maka dilakukan serangkaian tes urin, dan ternyata dari 8 orang tersangka ini 6 orang dinyatakan positif urinnya mengandung narkoba jenis sabu. Berdasarkan pengakuan tersangka ini, dalam satu kali pengiriman handphone dan juga aplikasi M-Banking ini, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu terbagi-bagi, 2 juta untuk si masyarakat ataupun warga yang memiliki nomor rekening, dan juga si perekrut jaringan itu, perekrutnya. Jadi 500.000 untuk perekrut, warga diberikan 1 juta rupiah, dan si RS ini dapat sama sekitar 1,5 juta juga. Kemudian biaya untuk pembelian handphone juga dibiayai dari negara Kamboja sebesar 2-3 juta rupiah, termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim itu sekitar 5 juta. Ongkos kirim dan biaya-biaya koordinasi bahasanya. Total dalam satu kali pengiriman itu rekening tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. Nah, itu berapa kali Pak dikirim? Itu tadi sepanjang tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah 1081 kali pengiriman. 500.000 itu untuk perekrut yang buka ATM-nya gitu. Si pasar kedua itu penjaring. Jadi iming-iming keluarga untuk buka rekening gitu. Jadi itu diiming-imingi uang hanya dengan uang 1 juta. Ini warga masyarakat yang menyerahkan rekening, apakah itu diserahkan atau disewakan, itu diberikan imbalan 1 juta rupiah. Pak, para pelaku ini kenal sama jaringan Kamboja itu dari mana Pak? Jadi berdasarkan relasi hubungan pertemanan, jadi memang si tersangka utama ini juga pernah beberapa kali terlibat dalam hubungan koordinasi dengan jaringan pelaku judi online di Kamboja. Jadi ketika ada orang-orang yang dipekerjakan kemudian berperilaku negatif, sudah tidak dipercaya lagi, maka si tersangka ini ditugaskan oleh salah satu bosnya untuk mengganti peran si orang yang sudah dikeluarkan. Jadi ini kantornya apa sih Pak? Kenapa nggak di ruko? Karena mereka hanya ikut numpang di rumah orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Jadi karena dia juga tidak punya tempat tinggal lain, maka digunakan rumahnya sebagai kantor ataupun tempat yang melakukan transaksi administrasi kegiatan perjudian. Tapi uang hasil judi online dipakai juga buat membangun rumah ini? Enggak, dia
bahasanya tadi sudah baru sebatas untuk cicilan membayar mobil. Ini sudah kita dalami dari hasil 2 tahun lebih yang bersangkutan beraktivitas dalam perizinan sudah apa saja yang sudah diperoleh dari Di 2022 mulai bulan dari Januari itu sampai dengan terakhir kemarin bulan Oktober. Ambil. Mana sih? Semuanya.